Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi haqqa hamdi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd, ummahatil kiram wal aba, duyufur rahman al afadil, a'azani Allah wa iyyakum, para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuka masyarakat, alim, ulama cerdik pandai yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita curahkan ungkapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk hadir di masjid ini, karena kita sedang berkumpul dengan masjid yang mana masjid adalah tempat terbaik yang pernah disinggahi, yang pernah dimakmurkan oleh seorang muslim, yang adalah tempat yang paling netral bagi orang muslim, yang mana masjid selain tempat yang paling netral, dia tempat yang Allah curahkan keberkahan kepada kita semuanya. Maka duduknya kita, berhimpunnya kita di sini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan keberkahan kepada kita, Allah curahkan rahmat kepada kita, Allah sayangi kita tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dan kumpulnya kita di sini antara maghrib dan isya juga kita niatkan beriktikaf menanti waktu sholat, dan tidak ada keadaan yang paling baik bagi seorang muslim sebelum dia melakukan sholat menanti waktu sholat yang lain. Jadi seorang muslim adalah waktu yang produktif, adalah waktu yang dikerjakan hanya menanti waktu sholat ke sholat, panggilan sholat ke sholat, sampai tiba masanya kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan panggilan untuk sholat melainkan panggilan untuk disolatkan. Maka kita berharap duduknya kita di sini sebagaimana dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seseorang yang dia berdiam diri dari maghrib sampai ke isya melainkan akan Allah gugurkan setiap dosa-dosanya, dan duduknya dinilai sebuah kebaikan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti sebentar lagi setelah berkumandang waktu isya, kita pun akan melaksanakan sholat isya secara berjamaah, yang mana sholat isya secara berjamaah pun mendapat sebuah faidah, fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa. Karena di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu sholat
yang orang-orang munafik sangat tidak suka untuk mendatanginya, yaitu waktu Isya dan waktu subuh. Maka semoga duduknya kita di sini dari maghrib sampai Isya, lalu kita tunaikan waktu Isya sebagai salah satu syarat kita dihilangkan dari sifat nifaq. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Allah masih kumpulkan kita dalam kebaikan. Allah masih curahkan kepada kita keberkahan. Karena kita kumpul bukan di rengat, kita kumpul bukan hanya sekedar di masjid jami', kita kumpul bukan hanya di masjid, bukan berkumpul dengan orang-orang soleh saja, tetapi kumpulnya kita di sini adalah kumpul yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu taman di antara taman-taman syurga. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semuanya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada sebuah kelompok berkumpul di salah satu masjid di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, illa ghasyiyatuhumur rahmah, melainkan Allah akan liputi dia dengan kasih sayang atau bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan Allah juga akan naungi dengan malaikat-malaikatnya. Dan wa anzala alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Tidak hanya itu, bahkan juga Allah sebut-sebut nama kita, wa dzakarallahu fi man indah, Allah sebut nama kita. Yang pertama, Allah liputi kita dengan rahmat, yang mana tidak satu pun di antara abdun min ibadillah, salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbebas dari siksa api neraka, yang dijamin masuk ke dalam surga karena amal ibadah yang dia lakukan, kecuali karena rahmat Allah yang dicurahkan. Maka para sahabat pun lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga engkau ya Rasulullah masuk surga karena amal yang telah engkau lakukan? Yang mana kita tahu bahwa Rasulullah adalah seorang pembaca Al-Quran. Al-Quran turun kepadanya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jawadun karim, disebut seseorang yang sangat dermawan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang melaksanakan solat malam sampai kakinya pecah-pecah, sampai telapak kakinya retak-retak. Tidak juga engkau ya Rasulullah masuk surga dan terhindar dari neraka karena amalmu. Tidak juga aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga aku, kata Rasulullah. Maka masuknya surga seseorang muslim nanti adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terhindarnya kita masuk ke dalam api neraka, seorang muslim terhindar dari panasnya api neraka juga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang banyak melakukan amal, jangan berbangga dengan amal yang dia lakukan. Barang siapa yang banyak menghafal Al-Quran, jangan berbangga dengan hafalan yang dia miliki. Barang siapa yang banyak melaksanakan puasa pun, jangan berbangga bahwa dia bisa masuk pintu yang khusus. Karena seseorang tidak masuk surga karena amal ibadah, melainkan karena rahmat Allah yang dicurahkan. Di sisi Allah, Allah menyatakan memiliki 100 daripada cabang rahmat. Dan rahmat tersebut yang satunya melekat pada rahmat nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Rahman, zat yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pilih-pilih. Maka kita lihat ada orang-orang non-muslim pun bisa menjadi seorang yang kaya. Kita lihat bahwa pohon-pohon pun bisa minum dari pagi tadi hingga sore hari tadi, dari pagi sore sehingga sore hari. Maka kita juga melihat adanya orang-orang yang ingkar pun tetap mendapatkan gaji, tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kasih yang tidak pilih-pilih. Yang kedua, Allah pun juga memiliki sifat Ar-Rahim, yang mana Allah memiliki sifat sayang yang amat dalam. Maka jangan terlalu bangga orang yang dikasih,
Karena kalau orang yang dikasih belum tentu disayang. Tetapi kalau orang sudah disayang pasti dikasih. Tetapi kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Kalau tidak dikasih karena sayang. Maka sifat Ar-Rahim melekat pada jiwa seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah lembar-lembar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga duduknya kita di sini adalah duduk yang menengadahkan tangan ke hadapan Allah, mengharapkan keberkahan yang begitu banyak di hadapannya. Karena sifat Ar-Rahim, Allah sayang sama seorang mukmin. Karena sifat Ar-Rahman, Allah kasih kepada setiap makhluk, tidak pilih-pilih. Maka Allah memiliki sifat Ar-Rahman, kasih yang tidak terbatas, yang tidak pilih-pilih, dan sayang yang tidak terbatas. Kalau orang yang dikasih jangan terlalu berbangga. Kenapa? Karena orang yang dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau orang sudah disayang pasti dikasih. Kalaupun tidak dikasih karena sayang. Ada seorang anak TK atau seorang anak umur 5 tahun minta uang sama mamanya, uang untuk beli mercon. Mamanya melarang. Maka larangan mamanya itu karena sayang atau karena tidak sayang? Karena sayang. Maka belum tentu seorang hamba tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena tidak sayang, justru karena sayang kepada seorang hamba. Sudah minta tetapi tidak dikasih, maka itu bentuk sayang Allah kepada kita. Tetapi ada yang minta langsung dikasih, itu pun juga karena sayang Allah kepada kita. Nah, ini sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat luar biasa. Kita lihat bagaimana semua beredar dengan garis orbitnya. Semua tumbuh dari sel-sel menjadi sebuah jaringan organ dan seterusnya. Karena cinta kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini, kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hafathumul malaikah. Tak cukup hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita di dalam majelis ilmu ini, apalagi yaitu Allah izinkan malaikat-malaikatnya untuk singgah di dalam majelis ilmu ini, yang mana para ulama menyatakan dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat pencatat amal itu lebih sedikit dibanding malaikat yang Allah ciptakan seluruhnya. Maka seluruh malaikat tersebut beredar di muka bumi ini. Apabila ada sebuah majelis ilmu, majelis zikir yang di dalamnya disebutkan Al-Quran, yang di dalamnya disebut ayat-ayat Allah, yang di dalamnya disebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat yang beredar tadi di seluruh dia singgah ke majelis ilmu tersebut. Untuk apa? Untuk memintakan ampun kepada setiap hamba yang duduk di dalam majelis ilmu tadi. Untuk apa malaikat itu singgah? Untuk meminta rahmat kepada hamba yang bermajelis ilmu tadi. Untuk apa dia singgah? Untuk mendoakan kebaikan tidak hanya di dunia tetapi juga ke akhirat kita nanti. Yang mana Rasulullah mengatakan bahwasanya malaikat itu memiliki sayap mathna wa thulatha wa ruba. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Dan sayyidul malaikah, malaikat Jibril alaihi salam, yang memiliki 600 cabang sayap. 1 sayap jikalau dibentangkan menutup ufuk barat dan timur pun juga akan hadir di dalam majelis ilmu ketika dibacakan ayat-ayat di dalamnya. Maka beruntung kita bisa berkumpul pada malam hari ini di majelis ini. Karena malaikat-malaikat yang luar biasa tadi sedang berkumpul di atas kita, memintakan ampun kepada kita semuanya. Dan itu juga lembar-lembar keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Lalu tidak hanya sampai di situ. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ayyuha sahih, di dalam sebuah hadis yang sahih? Apa kata Rasulullah? Wa dzakarallahu fi man indah. Allah bahkan menyebut-nyebut nama kita di akhirat kelak.
menyebut nama kita di dunia nanti. Ya, Allah sebut nama kita di dunia. Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada hamba. Maka kalau hamba sudah cinta, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut. Maka kalau sudah penduduk langit cinta sama hamba itu, yang dia rajin dalam majelis ilmu, yang dia rajin berdekat-dekat diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menunggu waktu yang lama penduduk bumi akan juga mencintai si fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Tidak cukup. Bahkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al malaika, malaikat tadi yang duduk di antara kita, yang menaungi kita dengan sayap-sayapnya yang luar biasa, wasa'adu wa a'raju, dia naik mendaki ke atas langit Allah Subhanahu wa taala. Dia melaporkan kepada kita. Maka Allah yang Maha Tahu bertanya kepada malaikat, walaupun dia zat yang Maha Tahu, bertanya kepada malaikat, apa yang ingin kalian sampaikan? Dari mana kalian datang? Min aina ji'tum, padahal dia Maha Tahu, tetapi dia bertanya kepada malaikat, min aina ji'tum, dari mana kalian tadi datang? Kami datang fi baitin min buyutillah inda qaumin, kami datang ke sebuah kaum yang di dalamnya yatluna kitabak yahmidunak, mereka menyebut nama engkau dalam pujian-pujiannya, wa yusabbihunak, dan mereka bertasbih menyebutkan nama engkau dengan dalam keadaan yang suci, wa yukabbirunak, mereka juga mentakbirkan namamu, wa yuhallunak, dan mereka juga mengesahkan namamu dengan lisan mereka. Kata malaikat. Allah yang Maha Tahu kembali bertanya kepada malaikat, ya, bertanya, ya wa ma yas'alunani, apa yang mereka minta kepadaku wahai para malaikat? Yas'alunakal jannah, mereka minta kepada engkau ya Rabb, dalam majelis ini adalah surga dan ini adalah lembar-lembar keberkahan. Mereka minta kepada engkau masuk ke dalam surga. Lalu Allah kembali bertanya kepada malaikat, hal yarau jannati, apakah mereka pernah melihat surgaku seperti apa? Maka para malaikat mengatakan, lamma ya Allah, mereka belum pernah sekalipun untuk melihat surga. Tapi kok mereka belum pernah melihat surgaku, minta kepada aku tentang surga. Wa kaifa idza ra'au jannati, bagaimana kalau seandainya mereka melihat surgaku? Pasti mereka minta dengan serius. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji kita di hadapannya. Kita dipuji di hadapan seluruh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita belum pernah melihat surga, tapi kok serius dalam majelis ilmu, tapi kok serius nas'alunal jannah, tapi kok serius kita meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang mereka minta wahai malaikat? Allah yang Maha Tahu kembali bertanya kepada para malaikat, wahum yastajirunak, mereka meminta perlindungan dari api nerakamu ya Allah. Wahal ra'au nari, apakah mereka pernah melihat nerakaku seperti apa? Maka malaikat mengatakan, lamma ya Rabbi, mereka belum pernah melihat nerakaku seperti apa. Wa kaifa idza ra'au nari, dan bagaimana mungkin kalau seandainya mereka pernah melihat nerakaku? Pasti lebih serius mereka duduk dalam majelis ilmu, pasti berzikir kepadaku. Jadi Allah puji lagi. Maka jangan bosan-bosan kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kita minta ridha Allah, masuk ke dalam surga. Yang kedua, Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita berlindung kepada Allah atas murka dan siksa api neraka. Yang kita minta di dunia ini masuk ke dalam surga, Bu. Bapak-bapak sekalian, yang kita minta ini bukan sesuatu yang sudah dijamin. Rizki sudah dijamin.
Bagaimanapun rizki yang kita upayakan sudah dijamin. Tak diupayakan pun pasti rizki itu datang. Maka bunyinya lagunya cicak-cicak di dinding. Kenapa kok lagunya cicak-cicak di dinding? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Kalau kita sebagai seorang hamba itu berupa cicak, nangis kita bapak-bapak sekalian, nangis kita ibu-ibu sekalian, diam-diam merayap. Tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sudah memastikan rezeki seorang hamba. Maka yang kita minta sebetulnya bukan sesuatu yang sudah dijamin. Rezeki sudah dijamin. Yang kita minta adalah masuk ke dalam surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah mereka mengira mereka bakal masuk ke dalam surga? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita minta sesuatu yang belum dijamin adalah masuk ke dalam surga. Yang sudah dijamin salah satunya adalah rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada ciptaan Allah yang hidup di atas bumi ini, hewan yang melata, yang berjalan dengan kaki 4, berjalan dengan kaki 1000, berjalan dengan kaki 2 termasuk manusia, melainkan rezekinya jamin. Makanya saya bilang tadi bahwa lagunya cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Dan cicak tidak pernah komentar. Diam-diam merayap, kita sudah komentar. Mungkin kita nangis, Pak, kalau kita sebagai cicak. Kenapa kita nangis? Merayap, diam. Ya Allah, mau makan gimana? Semua makananku terbang, punya sayap. Cicak tuh semua makanannya punya sayap. Tapi Allah katakan cicak tugasnya cuma diam-diam merayap. Walaupun makanannya adalah yang punya sayap, yang dia bisa terbang, tapi lanjutan mana? Diam-diam merayap. Datang seekornya, yang datang cicaknya atau nyamuknya yang datang? Datang seekornya, kita tinggal langsung makan. Kita tinggal nerima tugas, hanya bekerja mencari sesuatu yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin? Surga, Pak. Jadi bukan sesuatu yang sudah dijamin. Dan cicak tidak pernah komentar sama Allah. Ada cicak yang mati kelaparan, Pak. Mati tiba-tiba jatuh lemas gitu dari plafon kita. Nggak pernah. Padahal makanannya semuanya terbang, punya sayap. Itu yang ciptain lagu, itu kayaknya orang beriman tuh. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Ya rezeki itu yang Allah sudah jamin. Kita yang salah. Yang kita minta dalam bekerja itu bukan rezeki, tapi surga. Yang kita minta mendidik itu surga. Yang kita minta ketika kita menjadi seorang yang bekerja mengangkat barang sebagai buruh kasar, itu bukan upah tetapi surga yang kita minta. Karena rezeki sudah dijamin. Karena rezeki sudah dijamin. Dan tidak setiap gaji itu rezeki. Dan tidak setiap rezeki itu berupa gaji. Maka jangan terlalu bangga kalau orang punya gaji 15 juta. Karena 15 juta itu belum tentu rezeki. Dan jangan terlalu bersedih kalau gajinya cuma 1.500.000. Karena 1.500.000 itu belum tentu rezeki sepenuhnya dalam 1 bulan. Karena rezeki itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia takut sama Allah, Allah kasih pintu keluar dalam kehidupannya. Yang takut kepada Allah, Allah kasih yang
tidak duga-duga. Lah kalau kita nyangka bahwa gaji kita yang cuma 2 juta itu sebagai rezeki dalam 1 bulan, maka itu sesuatu yang diduga-duga. Itu bukan rezeki. Rezeki itu sesuatu yang tidak diduga-duga. Lebih baik kita dapat rezeki 1.500.000, tapi potensi yang harusnya Allah berikan adalah 15 juta. Sehingga 13 juta setengah yang Allah simpan itu Allah akan perlihatkan nanti di surga, daripada yang dia dapat gaji 15 juta rupiah tapi dalam wujud nyatanya masuk ke kantor harusnya masuk jam 8, masuk jam 9, jam 12 harusnya istirahat, jam setengah 12 sudah mulai buat kopi, yang harusnya jam setengah 2 masuk, berleyeh-leyeh jam 2 baru masuk, sampai di sore hari jam 4 harusnya sudah keluar, jam setengah 4 sudah keluar, ngobrol sama teman di coffee shop sambil ngalor ngidul sana sini. Maka justru itu akan Allah tanya 2 pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, dari mana rezeki 15 juta tadi? Kemana dibelanjakan? Maka itu sesuatu yang sudah dijamin. Maka belum tentu yang menerima gaji banyak itu rezekinya, belum tentu rezeki yang sedikit itu adalah gajinya. Ada orang yang dia gajinya besar tapi potensinya sedikit. Ada yang gajinya kecil, rezekinya kecil. Yang gajinya kecil, rezekinya kecil gitu ya. Yang gajinya kecil, rezekinya banyak. Ada yang seperti itu, Pak? Ada. Mohon maaf, mungkin kalau saya hitungan gaji tidak seberapa dengan orang-orang di luar sana, tapi potensi rezeki saya salah satunya besar. Makan saya itu ya enak, kalau nggak enak, enak banget. Pasti saya makan baik di rumah, tidak di luar rumah, selalu enak, kalau tidak enak banget. Daripada ada seseorang ngobrol bisnis pesawat Garuda sebelahan ya. Apa yang dihidangkan Ustaz, semua hidangan yang walaupun kecil-kecil dimakan semuanya di bisnis kelas Garuda. Tetapi yang di sebelah nggak makan, dia cuma memegang air minum sambil menatap si Ustadz. Menatap si Ustadz dengan tatapan yang cukup tajam. Si Ustadz tanya kepada si bapak, "Loh Pak, nggak dimakan toh Pak hidangan dari pesawatnya?" "Enggak, ide nasib." "Loh nasibnya gimana Pak?" "Nasibnya gimana Pak? Dulu sebelum saya punya kerjaan seperti ini Dek, belum bisa makan enak. Sudah punya pekerjaan, dokter larang saya untuk makan enak. Waktu saya mau makan yang agak enak, agak gurih, jangan Pak, awas kolesterolnya. Mau makan yang agak asin, dilarang lagi sama dokter. Jangan Pak, hipertensinya. Mau makan manis, jangan Pak, ingat gula darahnya sudah 200. Mau makan yang renyah-renyah, kacang-kacangan, jangan, ingat asam uratnya." "Oh gitu Pak, penelitian terbaru nggak Bapak baca toh Pak?" Sambil kelakar ngomong sama Pak, "Penelitian yang terbaru nggak Bapak baca atau tentang asam urat?" Asam urat itu, kacang itu menurunkan asam urat Pak. "Wah masa deh?" "Iya." "Kok bisa?" "Kacang itu kalau dimakan masuk ke perut Pak, turunnya ke kaki." Maksudnya tambah sakit cenut-cenut, dari perut masuk ke kaki, cenut-cenut. Jadi itu namanya potensi rezeki. Ternyata punya ngomong di sebelah adalah salah satu dirut, direktur utama BUMN yang ada di Republik Indonesia. Nah, Bapak mau gajinya dia gajinya beliau Bapak ini 200 juta. Bapak mau gaji 200 juta tapi dilarang sama dokter Amin
Makan yang renyah-renyah, gurih-gurih nggak boleh, makan yang asin-asin nggak boleh, makan yang manis nggak boleh. Mau? Nggak mau. Jadi belum tentu yang gajinya besar rezekinya besar, belum tentu yang gajinya kecil rezekinya kecil. Bisa jadi potensi rezekinya besar. Maka kita lihat ada banyak orang-orang yang secara kasat mata dia adalah seorang yang sederhana dan papah, tetapi dia bisa tidur di atas gerobak bapaknya, beralaskan kardus, berselimutkan koran, berbantalkan sepotong kayu broti, dan dia bisa tidur sambil ngorok nyaman, dan itu rezeki bagi dia. Belum tentu orang yang dia tidur di hotel bintang 5, bintang 7, puyer ya, bintang 7, dia bisa tidur dengan tidur yang nyaman. Ada seorang pengusaha rumah makan yang sukses, memiliki cabang banyak di Yogyakarta, tapi dia paling anti dengan satu hal, tidak bisa tidur di atas kasur. Mau kasur dari kapuk randu, yang dari kapuk kapas, mau yang kasurnya dari busa yang dijahit mendut-mendut semuanya, kelihatan montok-montok, ya nggak bisa tidur. Maka potensi rezekinya ya sampai di situ. Diundang sampai ke hotel bintang 5 di Jakarta, apa yang dia lakukan? Dia khusus bisa tidur, punggungnya tidak sakit-sakit, dengan tidur di atas tikar. Jadi buka koper, bentang tikar dari pandan yang dibuat di Muntilan, Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Asistennya, loh Pak, kok nggak tidur di atas spring bed? Sampai yang gitu, punggungku sakit-sakit kalau tidur di atas spring bed. Padahal pengusaha. Tapi memang rezekinya sampai di situ saja. Tetapi ada seorang yang bisa tidur nyenyak di atas gerobak, ayahnya yang hanya memulung sampah sehari-harinya. Belum tentu orang bisa merasakan nikmat ketika dia memiliki banyak harta kalau rezekinya tidak disyukuri. Ya. Ada orang yang dia mungkin berlomba-lomba di Burj Al-Arab atau Burj Khalifah, tinggal di sana, salah satu kamarnya 350 juta. Ya, tinggal di sana untuk mencicipi bagaimana tidur di salah satu menara tertinggi di dunia, misalnya. Apakah dia bisa tidur dengan nyenyak? Belum tentu. Karena apa? Mikirin bayarnya piye 350 juta. Kalau saya belum tentu nyenyak, nggak bisa tidur mungkin saya mikirinnya 350 juta. Wong kalau singgah ke Pekanbaru yang kita cari adalah Oyo, yang kita cari bukan hotel bintang-bintang. Yang penting hotel homestay yang terjaga gitu ya. Nah, itu masalah potensi rezeki beda. Itulah keberkahan. Lalu apa kata Allah? Wa anzala alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah. Sakinah itulah yang menjadikan kita lebih kuat dibanding bangsa manapun. Ada sekelompok orang, 300 orang, pedangnya sudah rompel-rompel, tombaknya sudah tumpul, tamengnya sama, udah compang-camping, baju besinya koyak-koyak, melawan 1000 pasukan. Yang 1000 pasukan ini semua tombaknya tajam, pedangnya tajam, tamengnya kokoh, baju besinya rapet. Tapi Allah menangkan yang 300. Fa'anzala alaihimus sakinah. Kenapa? Allah turunkan sakinah di dalam hati mereka. Ada ketenangan. Itulah sebuah kisah sahabat yang terjadi peperangan pertama di daerah medan perang yang disebut dengan Badar. 1000 orang membawa 500 kuda,
700 unta. Sedangkan 300 orang sahabat, 313 sahabat membawa 1 ekor unta yang dinaiki bergantian 5 orang. 1 unta dinaiki 5 orang, tapi mereka bisa menang. Kenapa? Ada sakinah, ada keberkahan Allah turunkan kepada mereka. Ya, ada keberkahan. Lalu apa itu berkah? Baru kita masuk dalam materi. Tadi itu masih mukadimah. Apa itu berkah? Masih lama lagi, Pak. Berkah itu para ulama menyatakan ziyadatul khair fi kulli hal. Tambah nilai kebaikan di setiap keadaan. Prasyaratnya apa? Iman. Syaratnya iman, karena tambah kebaikannya dalam setiap kebaikan. Dalam setiap kebaikan. Ajaban lil amril mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menarik, menakjubkan urusan seorang mukmin. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidak urusan seorang mukmin itu menakjubkan, tidaklah urusan seseorang itu menakjubkan kecuali. Maka prasyarat untuk menjadi seorang yang dapatkan berkah itu iman dulu, Pak. Dan iman itu ditunjukkan dengan apa? Dengan luzum wa thubut. Dengan adanya iman yang tetap dan teguh. Tetap, teguh. Dalam keimanan dia tetap teguh. Dan seseorang, apa kata Rasulullah dalam hadis tersebut? Jikalau dia ditimpa asabahus sarra, ditimpa sebuah kebaikan, syakara, dia bersyukur. Dan biasanya orang yang bersyukur itu banyak tafakkur, banyak mengulang-ulang tentang rezeki yang sedang dia dapatkan. Nikmat rasanya ketika dia mampu berpikir tentang rezeki itu dari mana. Nasi, sambal tempe sama kerupuk, kalau dia tafakur dalam rezeki tersebut, itu nikmatnya luar biasa. Kenapa? Nasi yang kita makan itu datangnya dari Vietnam, ditanam sama petani Vietnam, impor, Pak. Lebih dari 70%, 60% beras Indonesia impor dari Vietnam. Lah beras loh yang di atas piring kita tuh dari Vietnam. Kalau kita mampu tafakur, Masya Allah, tabarakallah, dengan mudahnya kita bisa makan dengan sepiring nasi tersebut. Sambal tempe, tempenya dari mana? Dibuat di Indonesia. Tetapi 90% kedelai di Indonesia impor dari Amerika. Makanya dolar naik, tempe tambah tipis. Dolarnya yang naik, tempenya tambah tipis. Ya, cabenya demikian. Garam dari mana? Australia. Kerupuknya dari Tasikmalaya. Tepungnya dari mana? Diimpor lagi. Dari mana? Dari Cina. Jadi sepiring makanan yang kita hidangkan, sambal tempe, nasi, dan kerupuk tadi, itu percampuran antara Indonesia, Australia, Cina, dan Amerika. Nikmat sekali kalau bisa kita makan. Ya, apalagi pecinta kopi, Pak. Itu nggak sama. Orang yang biasa menikmati kopi yang digiling sama kopi yang digunting. Kopi saset digunting, rasanya tetap sama, pahit. Tapi bagi orang yang pecinta kopi, dia harus tahu kopi ini spesiesnya apa, varietas apa, dari genus apa, kingdom apa, ditanam di bumi yang mana, di bukit apa, curah hujannya berapa, kelembapannya berapa, ini panen sudah yang keberapa. Nanti ketika sudah dipanen, dia yang lanang atau dia yang dua jenis kelamin, cocoknya nanti di drip Vietnam atau dia menjadi espresso. Nanti kalau di roasting, dipanggang, apa dia yang light atau light to medium, medium to dark, dark to dark well done. Di roasting lagi yang French roasting atau Italian roasting. Harus tahu, pas diminum sudah sampai di gelas, nggak boleh langsung diminum. Apa yang dilakukan pecinta kopi? Dihirup dulu, Pak. Kenapa?
biar hidung sama lidah sinkron, satu frekuensi, nikmatnya pol. Pecinta kopi, Pak. Sudah diteguk, langsung ditelan? Enggak. Dihilirkan ke kiri, hulukan ke kanan, masukkan ke belakang, masukkan ke gigi depan, biar semua sisi lidah merasakan. Sampai mereka nelen, glek, mereka ngomong, ini rasanya fruity, rasa buahnya dominan. Ini nakti, rasa kacangnya dominan, nikmat. Makanya kalau kita bisa ngomong sama pecinta kopi, mbok yo yang dipikir tafakur tuh jangan tentang kopi toh, tentang setiap makanan rezeki yang Allah limpahkan sama kita mesti ditafakuri. Sama minum juga demikian, masya Allah. Ini minum, masya Allah. Saya minum, Bismillah. Masya Allah, nikmat luar biasa. Ini dari sinar matahari yang dari air laut yang Allah naikkan ke atas menguap, terjadi kondensasi menjadi awan-awan digiring dengan angin. Allah curahkan ke hutan, dari dedaunan turun ke pori-pori tanah, dari pori tanah masuk ke pori-pori batu, dari batu tumbuh mata air. Ada perusahaan menjadi wasilah rezeki dari banyak orang, dimasukkan ke botol, kita minum. Sepanjang itu kita harus berpikir untuk rezeki yang kita miliki. Panjang ya Pak Haji, panjang rezeki yang kita minum ini. Maka banyak syukur orang yang banyak tafakur. Apa keadaan yang kedua yang memberikan muslim itu berkah? Idza asabahud darra, kalau ditimpa sebuah sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, dia bersabar, dan itu bukti cinta. Kenapa? Allah yang langsung ngomong. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak ngomong cinta, sudah masuk ya waktu membatasi kita. Orang yang bersabar, saya percepat, Allah cintai. Innallah yuhibbus sabirin. Orang yang bersabar pahalanya ngambil sesuka hati. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar selalu digandeng sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Jadi apa itu berkah? Luzum wasthubut ziyadatul khair fi kulli hal. Nama wa ziyadah, tambah dan tambah, tambah dan tambah. Punya rezeki, dia berikan manfaat kepada orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli Allahu wa taufiq wa sadada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.